Gunung hanyalah sebuah tanah yang tinggi berhiaskan pohon, terkadang berdebu, dipenuhi batu dan pasir. Tetapi, ia adalah sebuah keindahan yang luas menjulang tinggi, tatkala mata memandang dari kejauhan, yang selalu mengajarkan kita bahwa memulai sesuatu harus ada keberanian, supaya diri ini tahu kalau kita pernah mencoba dan berhasil sampai ke puncak. Jam 3 dini hari, kita sudah terbangun dari lelapnya tidur. Sebelum memulai perjalanan, kami menyempatkan diri untuk sarapan, meskipun hanya dengan selembar roti. Ada 2 orang teman yang kali ini tidak bisa ikut kami menggapai puncak akibat kelelahan berjalan saat kemarin. Tetapi tak apa, daripada mengambil resiko, memang lebih baik beristirahat di dalam tenda. Setelah kami rasa semuanya siap, perjalanan dimulai. Dingin pagi ini memang tak kalah dari semalam. Apalagi jalur yang kami lewati didominasi bebatuan dan pasir, yang membuat kami sedikit susah untuk berjalan. Memang berjalan dalam dingin membuat kami menjadi serba salah. Berhenti menggigil, berjalan melelahkan. Tetapi mau tidak mau kami harus terus berjalan agar tubuh ini tetap hangat. Sesekali kami berhenti untuk meneguk air, juga mengistirahatkan diri. Dalam gelapnya malam, kami harus berjalan beriringan agar tidak ada yang tertinggal atau jauh di depan. Kami berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya kami sampai di Pura Kori Agung dengan ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Sejenak kami berhenti untuk mengambil beberapa gambar dan juga bersembahyang. Memang banyak ulah tangan-tangan jahil di sini dengan mencoret batu-batu besar, menuliskan nama-nama mereka. Ingat, ini bukan untuk ditiru ya teman-teman. Karena gunung itu bukan milik kita seorang. Jadi, tetaplah bersikap sopan dan saling menjaga. Setelah melakukan sedikit persembahyangan, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Agung. Setelah melewati Pura Kori Agung, jalur mulai berubah menjadi tebing bebatuan yang menjulang tinggi. Kita harus sedikit merangkak dan memanjat. Langit sudah mulai berubah warna. Itu artinya sang mentari sudah mulai terbit di ufuk timur. Tetapi kita belum juga sampai di puncak Gunung Agung. Kirip, aman. Awalnya saya mengira kami sudah sampai di puncak Gunung Agung. Ternyata tidak. Ini adalah awal menuju puncak sejati Gunung Agung, di mana puncak tertinggi Gunung Agung adalah puncak sejati yang memiliki ketinggian 3142 meter di atas permukaan laut. Kami mendaki lagi dan lagi, berjalan terus-menerus, hingga akhirnya badan mulai lelah, kaki terasa pegal. Tetapi satu hal yang tidak pernah kami lakukan, menyerah. Sang mentari boleh meninggi,
tetapi puncak sejati tetap menunggu. Setelah berjalan hampir 2 jam lamanya, puncak sejati terlihat dari kejauhan. Cerahnya cuaca hari ini membuat seluruh Bali terlihat dari atas sini. Dan beberapa saat kemudian kami sampai di atap Pulau Bali. Besarnya kawah Gunung Agung terlihat jelas dan dihiasi asap tipis dari dalam kawah. Lelah yang kami rasakan kemarin dan hari ini seketika terbayar lunas saat saya berdiri di atap Pulau Bali. Setelah selesai berfoto dan sedikit santai menikmati pemandangan indahnya Pulau Bali, kami beranjak dari atap Gunung Agung seiring dengan panas matahari yang semakin menyengat. Sebelum turun, Bayu meminta saya untuk mengambil video dengan bendera kebanggaannya pendaki kecil Bali, dan kurang lebihnya seperti ini. Setelah sampai di tenda, sejenak kami mengisi perut, merapikan barang-barang, dan lekas memulai perjalanan turun. Mau ditinggal? Enggak ya? Enggak. Dia kan udah tahu, dia udah tahu. Kami turun dengan perasaan senang dan bangga, dan saya percaya bahwa Gunung Agung tidak akan pernah mengecewakan, dan saya berjanji suatu saat akan kembali ke sini. Senang-senang gitu kan. Aku juga beli. Pokoknya nekat beter. Beli es gula. Kayaknya. Iya. Sate babi. Ada babi beter. Ceklah pis itu saya tertarik itu. Tambah es toke. Es toke. Es teler. Aku cang masugi ya itu. Bisa ada keran itu. Aduh. Setelah berjalan turun kurang lebih hampir 4 jam, akhirnya kami tiba di pintu rimba. Habiskan. Las. Beberapa dari teman-teman mulai terlihat datang, meskipun ada beberapa yang dibonceng dengan sepeda motor karena benar-benar sudah tidak kuat untuk berjalan. Jangan lah dia no. Aku berdiri be. Ada motor ini. Pingsan yang mana? Pak Gojek ya Pak ya? Bagi saya sendiri, mendaki gunung ibaratkan perjalanan hidup yang di dalamnya ada tanjakan, terkadang datar,
dan pastinya ada turunan. Di dalam perjalanan tak lepas dari perjuangan yang selalu ada hambatan untuk sampai tujuan, dan semua ada masanya, indah, lara, begitupun halangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Gunung Agung, dan terima kasih semesta.